Oke, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal pilihan ganda yang bisa kalian lihat di website untuk soal pilihan ganda nomor 1 sampai 5. Oke, nomor 1 soalnya saya bacakan. Sebanyak 31,75 gram logam tembaga direaksikan dengan 8 gram gas oksigen dalam wadah tertutup. Kemudian ditanyakan massa tembaga 2 oksida yang dihasilkan adalah titik-titik. Oke, jadi Cu-nya itu adalah 31,75, O2-nya adalah 8 gram, kemudian massa dari 2 CuO. Nah, kemarin kan kita udah belajar nih mengenai hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar kimia itu ada beberapa macam, dan yang termasuk soal seperti ini itu adalah hukum kekekalan massa dari Lavoisier, di mana dia menjelaskan mengenai jumlah massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Berarti kalau di sini 31,75, di sini 8 gram, kita jumlahkan saja, hasilnya adalah 39,75. Maka yang dihasilkan atau CuO itu totalnya ada 39,75 gram. Kemudian untuk soal nomor 2, sebanyak ruang 207 gram logam PB-nya 207 gram, kemudian direaksikan dengan oksigen 32 gram, kemudian dia menjadi PbO2 sebanyak 239. Nah, ini kalian bisa hitung 207 ditambah 32 sama dengan 239. Maka berdasarkan reaksi pada soal nomor 2, hukum dasar kimia yang dapat menjelaskan fenomena tersebut adalah, jawabannya seperti nomor 1 ya. Ini termasuk hukum kekekalan massa atau Lavoisier, karena ketika massa unsur sebelum direaksikan dijumlahkan, itu hasilnya sama dengan yang dihasilkan. Seperti itu. Oke, untuk soal nomor 3, di sini Henry melakukan percobaan di laboratorium. Dia meletakkan serbuk magnesium pada kaca arloji lalu menimbangnya. Massa total yang ditunjukkan neraca sebesar 45,5. Oke, massa total di sini berarti si serbuk magnesium yang ditambah si kaca arloji ya. Kemudian diketahui massa kaca arlojinya sekian. Yang ditanyakan, jika Henry ingin membuat 10 gram MgO, massa magnesium yang dibutuhkan sebanyak titik-titik. Oke, di sini kita pakai hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, di mana bunyinya adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Nah, kita hitung dulu massa magnesiumnya, di mana massa total dikurangi massa kaca arloji untuk mendapatkan serbuk magnesium. Berarti 45 dikurangi 5 sama dikurangi 42,5 sama dengan 3 gram. Oke, reaksi yang terbentuk adalah Mg ditambah O karena dibakar, kemudian menjadi MgO. Mg-nya itu 3, MgO-nya yang terbentuk adalah 5. Berarti perbandingannya adalah 3:5. Kemudian jika ingin menghasilkan 10 MgO, berapa Mg-nya? Biar jadi 10 kan 5 dikali 2, berarti yang bagian Mg itu tinggal dikali 2 juga, berarti hasilnya 6. Maka jawabannya adalah A, 6. Mg sebanyak 6 gram. Kemudian untuk soal nomor 4, di sini ada perbandingan Fe banding S yaitu 7:4. Besinya 4 gram, belerangnya 2 gram. Yang ditanyakan pernyataan yang tepat. Oke, jadi kita tahu perbandingan Fe banding S yaitu 7:4, massa Fe-nya 4 gram, massa S-nya 2 gram. Sekarang kita langsung masuk ke pernyataan. Pernyataan A itu mengatakan bahwa besinya itu habis bereaksi. Nah, apakah benar? Sekarang kita coba. Misalkan Fe-nya habis, maka kita harus menghitung S yang bereaksi dengan cara 4, perbandingan dari S-nya berarti 4 dibandingkan yang habiskan Fe, berarti 4:7 dikali punyanya Fe 4 gram sama dengan 2,29. Nah, ini pernyataannya salah. Kenapa? Karena S itu maksimal adalah 2 gram. Jadi kalau di sini hasilnya 2,29 gram itu tidak mungkin karena batasnya harus 2 gram. Berarti salah. Nah, sekarang kita balik. Misalkan S-nya itu yang habis bereaksi, berarti kita harus menghitung Fe-nya. Cara menghitungnya adalah perbandingannya 7 dibandingkan yang habis, yaitu perbandingan S berarti 4 dikali yang S berarti 2 gram sama dengan 3,5 gram. Memungkinkan ya, karena kan Fe ini maksimal 4.
Berarti Fe yang bereaksi itu adalah 3,5, kemudian yang habis adalah S, kemudian Fe memiliki sisa 0,5 gram karena 4 dikurangi 3,5 hasilnya 0,5. Maka pernyataan B itu salah yang mengatakan belerang yang tersisa adalah 0,6 itu salah. Kemudian yang C itu juga salah karena senyawa sulfida sebanyak 4,5 gram itu kita tidak membahas itu. Kemudian yang D besi yang tidak ikut bereaksi adalah 0,5 gram. Berarti benar ya. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Kemudian untuk soal nomor 5 diketahui ada percobaan reaksi 2C ditambah O2 menjadi 2CO2 dengan massa atom ada beberapa kali percobaan dan massa atom C, massa atom O, dan massa atom CO. Yang ditanyakan adalah perbandingan massa unsur C dan O dalam senyawa CO adalah titik-titik. Nah, kalau kalian lihat soalnya itu massa atom C dari pertama sampai ketiga dan O ketika dijumlahkan massa atom C ditambah massa atom O itu harusnya menghasilkan massa atom CO. Tetapi seperti yang kalian coba itu dari percobaan pertama dan ketiga hasilnya itu tidak pas, dalam arti misalkan 18 ditambah 20 harusnya kan 38, tetapi kok massa atom CO-nya itu 35. Oh, berarti ada salah satu dari unsur yang bersisa, jadi kita nggak tahu perbandingannya bagaimana. Nah, tapi coba di percobaan yang terakhir kalian bisa lihat massa atom C-nya itu 6, massa atom O itu 8, menjadi 14. Bener nggak? 6 ditambah 8 kan 14, berarti pas ya, ini sama-sama habis ya. Dari sini berarti kalian bisa menentukan perbandingannya. Kita tahu bahwa perbandingan C dan O adalah 6 dibanding 8. Kita perkecil dengan cara dibagi 2. Dibagi 2 ya, berarti kalau kita bagi 2, bagi 2 berarti 6 bagi 2 itu 3, 8 bagi 2 berarti 4. Berarti perbandingannya adalah 3 banding 4. Jawabannya adalah dadu. Oke.